Oke, baik. Saya hanya berbagi saja gitu ya, karena saya tidak tahu apakah pertanyaannya dikhususkan untuk petani swadaya atau kemudian perusahaan, karena kan ISPO itu tidak hanya berlaku untuk perusahaan saja, juga berlaku bagi petani swadaya. Nah, nanti kalau yang mungkin manfaatnya ISPO kepada perusahaan, mungkin nanti teman-teman dari perusahaan bisa menjawab. Namun saya hanya ingin share sedikit terkait dengan ISPO di petani swadaya. Nah, ada beberapa petani swadaya sebetulnya sudah bersertifikat RSPO memang. Yang kalau kita tanya petani swadaya itu apakah ada manfaatnya sertifikasi itu atau tidak gitu, karena memang ternyata gitu ya, apa namanya, dia dia tidak ada korelasinya. Misalnya apakah nanti ketika petani bersertifikat RSPO harganya akan naik begitu, ya kan? Itu selalu pertanyaan. Cuman kalau kita lihat bahwa ketika kemudian petani swadaya melakukan atau mengimplementasikan standar sustainability, karena standar sustainability itu kan tidak hanya bicara soal legalitas kelembagaan atau kemudian legalitas lahan, tapi juga bicara soal bagaimana mereka menerapkan praktek budidaya yang baik, misalnya panen yang baik, terus kemudian pemupukan yang baik, terus kemudian menggunakan pestisida yang tepat gitu ya. Itu yang diajarkan, dan juga misalnya ada hal-hal yang lain misalnya dengan persoalan lingkungan. Artinya kalau dalam sisi ketika kemudian dia bersertifikat ISPO, diharapkan sebetulnya petani swadaya itu mempraktekkan budidaya terbaik yang kemudian berimplikasi terhadap perbaikan mutu gitu ya. Perbaikan mutu dalam hal ini adalah buah atau kemudian TBS, yang nanti ketika kemudian dia hantar ke pabrik akan terjadi misalnya kurang sortasi misalnya. Harapannya seperti itu. Hal yang lain adalah misalnya juga bicara tentang kelembagaan. Kalau kemudian ISPO juga kan bicara mengenai kelembagaan yang sehat seperti itu. Diharapkan sebenarnya ketika dia petani swadaya itu memiliki lembaga yang sehat, terus kemudian koperasi misalnya, maka diharapkan dia bisa kemudian bermitra sejajar dengan perusahaan, baik mitra produksi atau apapun nanti kemitraannya begitu. Karena kalau dengan petani swadaya, karena mereka sudah ada kebunnya gitu ya, maka yang hanya bisa dilakukan pada saat sekarang adalah mitra produksi pengolahan TBS sebenarnya. Nah, artinya ketika kemudian mereka bermitra, maka diharapkan akan memutus rantai supply yang cukup panjang, yang selama ini sebetulnya dihadapi di tingkat lapangan. Misalnya layer daripada perantara gitu ya, ada agen, terus kemudian subagen, ada supplier, ada macam-macam begitu ya, yang kalau kita hitung sebetulnya yang hilang itu nilainya misalnya di setiap rantai itu saja hilang Rp50, maka kalau kita 4 rantai saja itu udah Rp200 begitu ya. Artinya ketika petani swadaya memiliki kelembagaan, diharapkan dia bisa langsung akses ke pabrik, sehingga itu juga akan terpotong begitu ya. Hal yang lain adalah ketika dia juga akses ke pabrik, artinya randemennya juga akan menjadi lebih baik misalnya. Ya kan? Jadi dia tidak terlalu panjang proses hantar sana turun sini naik sini kayak gitu-gitu kan. Nah, itu juga sebetulnya jadi dia tidak secara langsung berkorelasi bahwa akan terjadi kenaikan, karena di dalam proses rumus mekanisme penentuan harga, sustainability itu tidak menjadi faktor kali di dalam harga gitu ya. Ya biasa saja harganya gitu ya. Jadi indeks segala macam kan. Nah, tapi ketika kemudian petani swadaya itu mengimplementasikan yang disyaratkan di dalam ISPO, maka asumsinya adalah dia akan hal-hal yang berubah itu akan terjadi mengikuti proses itu. Jadi ada new normal untuk petani swadaya, di mana adalah perbaikan manajemen, budidaya, terus kemudian kelembagaan, terus kemudian perbaikan pada pengelolaan lingkungan. Itu sih Pak. Jadi dia tidak terlalu dianggap bahwa dia ketika bersertifikat langsung naik, enggak begitu. Jadi karena dia tidak jadi faktor pengali dalam proses mekanisme harga. Mungkin itu saya dari pandangan saya dari petani swadaya. Ya betul. Tidak langsung terjadi dolar kali sekian kan gitu. Kalau saya sih, bos saya pernah bilang begini, sustainability itu susah dihitung keuntungannya. Tetapi dalam jangka panjang yang diuntungkan adalah dengan mematuhi sustainability, maka akan melakukan hal-hal budidaya tadi itu dengan benar. Good agricultural practices. At the end, maka yield akan naik. Ujungnya itu akan yield akan naik, produktivitas bertambah,
ya keuntungannya menjadi bertambah. Saya ingin mendengar komentar. Ini ada Pak Gunawan nih, tadi meregistrasi dari sebagai koperasi sawit. Pak Gunawan, kalau boleh memberikan komentar, Pak. Temukan. Ini saya pertama kali mengikuti rapat dengan, mungkin Pak Togar juga ikut, Pak Edi juga ikut, waktu itu kita dipanggil oleh BPDPKS, oleh Pak Bayu. Pak Bayu meminta bagaimana kemitraan yang bagus, apakah ada dari perusahaan-perusahaan anggota GAPI ataupun perkebunan yang bisa memberikan contoh gitu. Dan sampai sekarang saya tidak tahu apakah sudah ada gitu. Dan kebetulan Pak Bayu juga mengadakan suatu seminar besar di Medan, mengundang seluruh profesor dari universitas yang mempunyai pertanian, baik itu dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Karena Pak Bayu ingin, karena dana BPDPKS itu turun tidak perorangan dan harus ke kemitraan ataupun koperasi. Jadi dia mencari format gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ketemu kayaknya. Nah, jadi saya di sini ngomong atas nama daerah Bengkulu, saya ambil sampel. Di Bengkulu itu 60% kebun sawit itu dimiliki oleh masyarakat. Nah, hanya 35% oleh perkebunan besar ataupun kecil, swasta ataupun pemerintah punya gitu. Nah, permasalahan yang kami hadapin setiap Lebaran, contoh kasus pada saat 2018 yang lalu, itu ada besar-besaran mereka panen untuk mengejar THR dan sebagainya, dan itu di tempat kita itu antrian mungkin sampai 1 kilometer, dan kita tidak ada lagi sortasi-sortasian, mau buah busuk, mau buah apa gitu terima. Dan bahkan ada salah satu anggota kita dari GAPI Bengkulu itu menerima sampai malam takbiran. Nah, ada satu lagi perusahaan, malam takbiran mereka terima, tapi mereka olah setelah seminggu masuk kerja. Nah, itulah buahnya busuk semuanya. Jadi waktu itu kita sempat dipanggil oleh Pak Kapolda sama Pak Gubernur menanyakan masalah ini. Saya bilang, 65% dari anggota kita, dari petani kita ini, tidak ada yang bermitra, Pak. Kenapa? Kalau kita bermitra, itu bisa kami atur, Pak, panennya. Ya, bisa kita atur panennya, dan masalah harga juga bagus gitu. Dan ini permasalahan di sini adalah kemitraan, Pak. Dan Pak Gubernur menanyakan ke saya, bagaimana Pak bisa kita berkemitraan? Ya, kita bisa buat koperasi dan sebagainya, Pak. Dan kebetulan di salah satu anggota kita di Agromuko, itu anggotanya SIPEF di Muko-Muko, itu punya petani kelola mereka, dan satu desa itu bisa membangun masjid sampai sekitar 1,5 M tanpa minjam duit. Itu dananya dari dana sawit mereka. Begitu. Nah, itu yang saya sampaikan, dan Pak Gubernur meminta bagaimana bentuk kemitraan itu. Saya bilang, jujur aja Pak Gubernur, saya masalah kendala menghadapin petani-petani kita ini, karena banyak petani kita yang berdasi. Nah, petani berdasi ini tidak mau kita atur gitu, dia maunya dia sendiri gitu. Dan satu lagi saya dengar tadi, ya pada saat kita mau berhenti, mereka mau berhenti di tengah jalan, sementara hutang mereka belum terlunasin dengan bank, gitu kan. Dan satu lagi, ya tadi permainan harga tadi, ya kebetulan di Bengkulu ini juga banyak dan perkebunan PKS tanpa kebun. Ya kan? Jadi mereka bisa lari kemana-mana gitu. Kita yang membina mereka, yang mendidik mereka, yang mengasih pupuk ataupun bibit dan sebagainya gitu. Tapi buahnya lari kemana-mana gitu. Makanya dikenal ada buah turis apa istilahnya itu, yang pergi kemana-mana buahnya, dari utara ke selatan, selatan ke utara gitu. Buahnya jalan-jalan. Mungkin itu Pak. Jalan-jalan. Mungkin itulah saya harapkan dengan hasil diskusi kita ini kita menemukan format itu yang tentu akan, jujur aja saya akan bawa hasilnya ini ke ke Bengkulu gitu, karena terus terang Bengkulu ini sekarang ini sangat memprihatinkan, karena setiap Lebaran, untung ya kita kadang-kadang bersyukur juga sama COVID ini, karena tahun ini kita tidak boleh cuti gitu kan, jadi kita bisa ngolah. Padahal kita sudah diperingatin oleh Dinas Perkebunan, Pak John, tolong jangan sampai ada cuti. Pak, kami tidak ada cuti, kami cuti hanya berdasarkan
kalender. Tapi tolong satu Pak, tolong bilang sama petani Bapak, ya masyarakat Bapak, jangan panen serentak, saya bilang. Nah, karena kami punya pabrik, ya, punya keterbatasan, saya bilang gitu. Tapi ya, lagi-lagi pemerintah mengambil kesimpulan, wah harus kita bangun PKS lagi tanpa kebun. Nah itulah muncullah PKS tanpa kebunnya. Mungkin itu aja Pak Togar, curhat saya sore ini. Terima kasih, Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, lagi-lagi mungkin apa ya, menemukan formulasi yang tepat untuk apa, untuk kemitraan ini, nggak tahu kapan dan dari mana gitu ya. Ya, saya tahu Pak Bayu sudah memulai, karena itu tadi waktu itu juga kita ngobrol sama dia itu, targetnya itu harus 200-300 ribu hektar per tahun untuk di-replanting. Dan ini harus dilembagakan, dan dengan melembagakan dan juga harus menjadi kemitraan. Konsepnya sudah ada, pemikirannya sudah ada, kemauan itu untuk mendiskusikan ini banyak di banyak tempat. Gitu ya. Tadi Mbak Uki mengatakan kalau penghematan rantai pasoknya itu dipotong-potong, gitu, bisa sampai 4 kali Rp50 misalnya. Di satu sesi Let's Talk About Palm Oil ini, sewaktu masih berkumpul di Kopi Konco, itu Darto sudah sampaikan, Darto dari SPKS, seberapa banyak yang terpotong dari setiap rantai pasok. Ya. Ya sangat menyedihkan, yang seharusnya para petani bisa menemukan mendapatkan harga yang lebih bagus kalau dia bermitra kan itu. Ini yang apa namanya ya, yang mudah-mudahan mudah-mudahan kita dengan berembuk ini ada teman-teman dari Kementerian Pertanian bisa menyampaikan. Tadi Doris sudah bilang nanti akan dilapor sama pimpinan, mudah-mudahan sampai gitu ya. Pesan ini untuk supaya ini penting banget gitu ya. Semua kita pengen ada kemitraan yang jelas. Tapi formulasinya itu dimulai dari mana, mungkin harus dari Kementan, saya nggak tahu. Ada yang lain untuk jangan cuma saya aja yang ngomong nih. Pak Dupito mungkin ada pemikiran atau ide gitu ya, sebagai junior di sawit lah. Atau Bu Irmia deh, Bu Irmia aja buka ini Bu, buka mic. Terima kasih Pak. Ya. Bisa dengar ya? Ya. Tadi saya sudah menyimak ya, walaupun nggak dari awal pembicaraannya, tapi tadi memang banyak ya kelemahan dari kelembagaan pekebun ini. Kalau kita lihat dari Permentan nomor 98, kemudian yang diperbaharui lagi sampai yang terakhir ya, itu banyak sudah memang kemitraan itu ada berbagai macam. Ada kemitraan usaha, ada kemitraan dari segi produksi. Tadi sudah banyak disinggung juga mungkin oleh teman-teman yang lain. Dan jadi bentuknya itu memang sangat-sanat beragam, dan itu sebetulnya memang kalau itu di plasma itu tanggung jawab perusahaan inti, kemudian kalau di swadaya itu pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Koperasi. Ya, kalau itu nanti sudah kuat dan sudah jadi koperasi, tentunya Dinas Koperasi juga harus bertanggung jawab. Nah, ini memang karena sangat banyak dan terpencar-pencar kalau swadaya itu, maka sulit ya, sulit untuk tidak bisa lah itu hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Perkebunan. Itu yang saya ingin tekankan, tetapi harus ada tentunya perhatian juga dari stakeholders lainnya yang terkait lainnya. Nah, itu dan hal ini sangat penting nanti apabila akan mengakses katakanlah dana peremajaan dari BPD PKS ya, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Uki ya, STDB itu menjadi syarat ya. STDB itu surat tanda daftar budidaya, kalau dia hanya
berkebun. Nah, disinilah STDB itu sebetulnya dananya untuk melakukan atau mendata STDB itu harus dari Dinas Perkebunan Kabupaten. Tapi dalam hal ini sering sekali kasusnya itu kabupaten tidak ada dana. Akhirnya itu menjadi kendala gitu ya. Harus uangnya berasal dari pekebun sendiri. Nah itu ya nggak mungkin, kadang-kadang pekebun, kalau yang pekebun berdasi tadi mungkin bisa membayar, tapi kalau yang enggak, nah inilah di sini banyak memang tadi saya katakan harus ada perhatian juga dari, katakanlah sekarang banyak misalnya dari NGO ikut mendanai STDB ini, sehingga akhirnya bisa mendapatkan salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana dari BPD PKS. Nah mungkin dari saya itu dulu, mungkin nanti bisa dibantu oleh yang lainnya. Terima kasih Pak Togar. Terima kasih Bu Irmia. Pak Lalang, ayo dong komentar. Tadi sepertinya mengamati kemitraan cukup ini nih Pak Lalang. Pak Lalang. Ya Pak. Ya sudah. Gelap ya Pak? Aduh, sorry Pak. Saya sih ngikutin aja nih Pak. Bogor gelap. Gelap Pak, ntar nyalain lampu sebentar. Nah gitu dong. Nah biar agak terang. Ya. Waduh, kalau saya sebenarnya ngikutin aja. Tadi Bu Irmi udah kasih banyak penjelasan. Tapi menurut saya yang paling sebenarnya kalau kemitraan kita yang terjadi ini kan Pak, yang dari dulu sampai sekarang ini kan dipaksa ya Pak. Dipaksa oleh aturan, dulu PIR pun dipaksa. Harus ada terbentuk suatu kemitraannya dulu sama sekali. Sekarang juga diatur dengan regulasi bahwa kita harus bermitra, kalau enggak nanti mungkin nggak bisa jual, kalau enggak nanti nggak bisa, segala macam banyak yang gitu. Jadi kayaknya kalau seperti kesetaraan yang diinginkan oleh Pak Gulat tadi, memang harus munculnya juga dari kesetaraan, kesamaan keinginan ya. Kalau sama aku mau bermitra sama kamu, kalau nggak seperti itu pasti salah satu akan memanfaatkan yang lain, akan berusaha lah gitu. Karena kalau yang satu merasa dibutuhkan oleh yang lain, yang pasti dia akan memanfaatkan. Jadi kalau menurut saya sih, ya mungkin memang kita mungkin apakah terlalu banyak mengatur sehingga kemitraan itu terbentuk tidak secara alami, tidak berdasarkan keinginan, tapi karena harus begini. Mungkin saya nggak tahu sih, mungkin bapak-bapak yang lebih banyak pengalaman. Ada yang kemitraan terbentuk secara sendirinya itu bagus nggak ya jadinya? Artinya terbentuk secara natural, alami, nggak diatur dan dipaksa oleh aturan. Ternyata mereka berinisiatif sendiri, saya mau bermitra, terbentuk, jadi mungkin itu akan lebih bagus ya. Jadi yang harus dibangkitkan itu adalah kalau mau kesetara ya betul-betul setara, bukan menuntut, bukan berdasarkan punya kekuatan yang lebih. Ya. Kalau menurut saya sih harus begitu. Jadi supaya kalau dia itu setara, ya benar-benar setara lah. Mau sama-sama mau lah Pak. Kan gitu kan Pak. Intinya kalau menurut saya. Kalau yang satu mau terpaksa mau, lama-lama dia nolak. Kalau enggak anaknya nolak lah kan gitu. Kan gitu Pak. Jadi kita dari dulu, mulai dari zaman PIR kan dipaksa Pak. Terpaksa dengan harus bermitra, ya dulu nurut karena nggak punya kebun yang lain, nggak punya ada pabrik yang lain. Sekarang zamannya beda, keterpaksaannya berbeda lagi gitu, yang memaksa itu. Tapi selalu kita atur, sehingga kayaknya kalau yang bermitra dengan secara maunya sendiri itu mungkin nggak sempat kita lihat. Kalau ada sempat kita lihat, mungkin akan menarik juga bahwa ternyata yang bermitra dengan secara kemauan sendiri mungkin lebih berhasil ya, kemitraannya lebih langgeng. Kayak bukan orang yang kawin paksa. Ada sih kawin paksa yang jadi juga ya Mbak Mia ya. Yang langgeng ada juga kan. Kawin paksa. Tapi ada kan gitu juga ya. Tapi mungkin kalau mau sama mau mungkin lebih bagus ya. Enggak Pak. Ya, Mbak Mia lihat baca aturan dari dulu sampai sekarang, kemitraan itu diatur. Oh iya, kalau sudah diatur aja masih tetap susah, apalagi kalau nggak diatur. Diatur itu kan paksa sebenarnya. Cuman sedikit dipaksa, yang harus bermitra. Harus bermitra dipaksa sebenarnya. Jadi kita kawin dipaksa.
Jadi kalau dia karena begini ya, tadi kita bicara mengenai harga diskon itu kan sebenarnya kan harga yang bermitra kan? Ya, itu untuk yang bermitra gitu, jadi bukan. Ya. Itu hanya untuk petani plasma Pak memang, belum untuk petani swadaya. Sedang berjuang ke arah situ, tapi kayaknya belum bisa begitu. Ya gitu. Ya banyak sekali sih faktornya Pak. Ya. Itu Pak. Jadi kalau pandangan saya, mungkin supaya agak beda dari yang lain itu saya rasa kok ya diupayakan oleh Pak Gulat untuk kesetaraan itu juga harus sama kesetaraan minatnya. Dia mau, saya mau, jadilah mitra bener. Kalau saya mau, saya senang, dia sebel, pasti nggak jadi. Jadinya akan nggak bagus kalau dipaksa, jadinya nggak akan bagus gitu Pak. Pasti akan satu memanfaatkan yang lain gitu. Yang kuat memanfaatkan yang lemah. Kira-kira begitu sih kalau menurut saya sih. Jadi mungkin yang kita harus bangun juga dari kedua belah pihak, terutama mungkin yang dari capacity building daripada petani-petani. Jadi membangun diri sendiri dulu supaya dia tahu bahwa harus bermitra kan gitu. Saya perlu bermitra supaya dapat untung, dapat lebih bagus. Kalau dia dipaksa bermitra, dia nanti bercuriga aja isinya gitu. Oke Pak. Terima kasih. Pak. Ya. Mbak Uki mau nanggapin atau enggak ada sih Pak. Ya, Pak Mukti boleh berkomentar Pak